warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama-sama satu kitab, yaitu kitab Qaidul Asasiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wa amma bayanul haja ilaihi fali anna fahmal Qur'an al-mustamil ala al-ahkam asy-syar'iyyah allati hiya madarus sa'adah al-abadiyah wa hiya al-urwa al-wuthqa la yuhtada ilaiha illa bi taufiqin minal latifil khabir hatta anna sahaba radhiyallahu anhum ala uluwi ka'bihim fil fasahah wastinarah biwatinihim bima asyraqa alaihim min mishkatin nubuwah kanu katsiran ma yarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi su'al an asya' lam yarju 'alaiha walam tasil afhamuhum ilaiha kama waqa'a li Adi bin Hatim fil khaitil abyad wal aswad. Dan ketika kita melihat bahwasanya kebutuhan manusia atau kebutuhan yang benar-benar mendesak untuk untuk membaca keilmuan ini sangat jelas gitu loh. Karena pemahaman Al-Qur'an yang mana mencakup terhadap hukum syariah, yang hukum syariah ini bisa mengantarkan kita kepada sa'adatid darain, kepada bahagian dunia dan akhirat, maka menjadi sangat urgen. Menjadi salah satu kebutuhan yang sangat urgen, memiliki urgensi yang tinggi. Sampai-sampai gitu loh, daripada keterangan pemahaman Al-Qur'an ini seperti halnya beberapa contoh di dalam masa Nabi, di dalam semasa Kanjeng Nabi masih hidup, yaitu ketika ada Adi bin Hatim yang mempertanyakan tentang masalah al-khaitu al-abyad wal aswad. Wala syakka anna muhtajuna ila makanu muhtajina ilaihi wa ziyadah gitu loh. Dan kalau misalkan sahabat itu butuh keterangan terhadap pemahaman Al-Qur'an, ya berarti kita juga lebih butuh lagi gitu loh. Karena sahabat itu kan mereka masih memiliki basic Arab zaman dahulu, di mana Arab itu bangsa Arab pada waktu itu memiliki keunggulan di dalam fasahah dan balaghah, memiliki keunggulan di dalam sastra linguistik Arab gitu loh. Jadi mereka juga memiliki basic keilmuan gitu loh. Meskipun ya, kalau kita pikir-pikir nih, dalam masa Arab zaman dahulu, masa pertama kali munculnya Islam itu kan masih banyak jahiliyah. Tapi bukan berarti ketika jahiliyah itu mereka itu bodoh. Bukan berarti ketika jahiliyah itu mereka itu tidak tahu apa-apa, tidak. Tapi orang Arab itu memiliki basic untuk memahami Al-Qur'an gitu loh. Kalau misalkan mereka itu benar-benar bodoh, mereka nggak akan bisa memahami Al-Qur'an, nggak akan bisa untuk mencoba untuk menolak apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini lanjut kepada Haddul Qur'an. Haddul Qur'an sekarang takrif Haddul Qur'an. Secara lughah, Al-Qur'an itu ma'khudhun minal qur'i. Jadi Al-Qur'an kalau di sini disebutkan bahwasanya secara bahasa Al-Qur'an itu diambil daripada kata al-qur'u. Apa al-qur'u itu? Yaitu adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Kalau menurut filosofinya bahwasanya karena di dalam Al-Qur'an itu di situ terdapat banyak hikmah, terdapat banyak faidah, terdapat banyak hukum, terdapat banyak kalam-kalam ilahi. Wa urfan huwa al-kalam al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratin minhu. Nah, secara uruf yaitu adalah kalam yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di situ menjadi mukjizat. Walaupun dengan satu surat, walaupun bi aqalli minas suwar, yaitu satu surat itu paling sedikit-sedikitnya itu tiga ayat, dan itu menjadi mukjiz. Nah, di sini takrif secara urfi di sini ini karena setelah adanya pengakuan daripada beberapa pakar ulama bahwasanya sulit untuk menemukan had Al-Qur'an di mana takrif tersebut bisa mencakup seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an. Makanya dipilihlah definisi yang paling menjamakkan, definisi yang paling berada di titik tengah agar bisa masuk semuanya, yaitu adalah Al-Kalam Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad SAW. Karena beberapa ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizatnya hanya di balaghah saja, mukjizatnya hanya di akhbar ghaibiyat saja, mukjizatnya hanya di kabar-kabar masa lalu yang tidak pernah diketahui manusia. Dan itu menspesifikasikan Al-Qur'an di dalam takrif yang seperti itu atau terspesifik pada salah satu mukjizat, itu akan mengurangi kompleksitas Al-Qur'an itu sendiri, kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi dipilihlah definisi yang paling menjamakkan, definisi yang paling
tengah-tengah agar bisa mencakup seluruh kandungan di dalam Al-Quran. Walaupun meskipun ini diakui oleh ulama, tarif ini adalah definisi ini tidak mencakup seluruh kandungannya, tapi menengah-nengahi gitu. Nah, di sini kemudian disebutkan ada syarat tarifnya. Faqauluna al-kalamu jinsun syamilun li jami'il kalam. Maka al-kalam di sini tadi al-kalam al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu jenis yang mana mencukup seluruh kalam. Wa qauluna al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faslun mukhrijun lil kalam an-nazil ala ghairihi minal anbiya ka Taurat wal Injil. Jadi disebutkannya al-munazzal ala sayyidina berarti di sini mengeluarkan atau mengeliminasi, mengecualikan beberapa kalam-kalam Tuhan yang mana diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Seperti halnya Taurat, Injil, dan wasairil kutub wasuhuf. Dan beberapa kitab-kitab yang mana diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa qauluna al-mu'jiz faslun tsanin mukhrijun lil ahadits ar-rabbaniyah. Dan kata al-mu'jiz pada takrif tersebut itu menjadi fasal, menjadi pemisah terhadap beberapa ahadits ar-rabbaniyah, ka hadits sahihain, ana inda dzanni abdi bi, seperti halnya hadis-hadis qudsi. Ini bagi pendapat yang mana bagi ulama yang berpendapat bahwasanya hadis qudsi bukan merupakan mukjizat gitu loh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu merupakan hadis Nabi, bahkan hadis Nabi bukan hadis qudsi itu juga mukjizat. Ada yang mengatakan seperti itu. Bisuratin minhu, walaupun mukjizat dikatakan mukjizat meskipun dengan satu surat. Bayanun li aqall lima yahsulu minhu bihi al-i'jaz. Menjadi sebuah keterangan bahwasanya mukjizat di dalam Al-Quran itu walaupun suratnya itu sedikit ayatnya, maksudnya jumlah ayatnya itu cuma 3, itu bisa menghadirkan makna ijaz, wahwa qadru aqsari suratin kal kautsar, seperti hanya surat Al-Kautsar. Wa inna makana aqallul ijaz bi aqalla suratin li'annahu lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradah. Kenapa kok pakainya aqallul ijaz itu dikatakan sebagai aqallu surah? Itu karena di dalam Al-Qur'an itu nggak ada satu surat yang memiliki ayat 1 gitu loh, nggak ada. Adanya satu surat itu memiliki 3 ayat paling sedikitnya. Balil ayah tastalzimu munasabatan 5 qablaha wa ma ba'daha fatakunu salasa ayatin gitu loh. Karena memang Al-Qur'an itu ayat Al-Qur'an itu harus memiliki munasabah, harus memiliki sebuah korelasi, harus memiliki hikmah-hikmah yang terantai dari satu ayat ke ayat yang lainnya, dari satu surat ke surat yang lainnya, sehingga maka bisa bisa dipahami bahwasanya aqallu surah itu cuma 3 ayat gitu loh. Nggak mungkin bisa sampai 1 ayat. Wasada ba'dhum fil hadits faqala al-muta'abbad bitilawatih liyukhrija mansukhat tilawah. Dan yang lain ada yang mengatakan, ada yang menambahkan di dalam takrifnya yaitu al-muta'abbad bitilawatih, yang mana dengan tilawahnya itu bisa dikatakan ibadah, bisa menjadi ibadah gitu loh. Supaya bisa mengeluarkan mansukhat tilawah. Apa sih mansukhat tilawah? Mansukhat tilawah itu adalah ayat-ayat yang mana sudah dihapus, yang dimansuh, yang mana bacaannya itu dihapus. Jadi kita udah nggak bisa mendapatkan pahala lagi kalau misalkan walaupun kita baca ayat tersebut, karena memang sudah dihapus. Wasurah, nanti ada babnya sendiri. Wasurah, hiya jumlatun minal Qur'an, aqalluha thalathu ayatin. Dan yang namanya surat itu adalah suatu jumlah dari Al-Qur'an yang sedikitnya itu adalah 3 ayat, seperti yang saya terangkan tadi. Musammatun bismin khosin laha, yang mana dikasih sebuah nama yang khusus bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara dari tauqif dari kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu memilih bahwasanya surat ini namanya ini, surat ini namanya ini. Walaupun ada pendapat di mana surat itu dinamakan suatu surat dengan nama tersebut, itu ada perbedaan, di mana yang lain itu mengatakan bahwasanya ini bukan dari tauqif dari Nabi gitu loh. Ini dari ijtihad para sahabat gitu loh. Tapi yang unggul di sini atau yang masyhur bahwasanya dinamakan suatu surat, contoh misalkan surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu namanya itu dari kanjeng Nabi sendiri, dipilihkan namanya itu dari kanjeng Nabi sendiri. Wal ayatu hiya jumlatun minas surah mumayyazatun bil fasilah wa hiya al kalimah allati takunu akhiral ayah. Sedangkan yang di ayat sendiri itu adalah suatu jumlah daripada surat yang mana
dibedakan dengan menggunakan fasilah. Fasilah sendiri itu apa? Fasilah itu adalah al-kalimah allati takunu akhirul ayat. Fasilah itu adalah kalimat yang mana berada pada akhir ayat. Al-Maki wal Madani. Allahu a'lam. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau keterangan saya yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan segera kami tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.